Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berjumpa lagi pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam sukacita surga. Pada saat-saat seperti ini kita sering tidak mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita mau menyerahkan semua yang terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Mari kita awali dengan berdoa. Kita satukan hati. Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama bersatu hati datang ke hadirat-Mu yang maha kudus. Mohon belas kasihan dan kasih karunia-Mu. Kami mau mulai ibadah kami. Dan kami mentabiskan dan mendaftarkan ibadah kami pada minggu pagi ini dalam pimpinan Roh Kudus. Kami percaya ibadah kami ini kami persembahkan dengan hati yang tulus untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Sering kami tidak mengerti Tuhan akan jalan-jalan-Mu. Namun satu hal kami percaya, bahwa Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan dan jejak-Mu itu sungguh sempurna. Kita pujikan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Cinta-Mu buat kami. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Kita pujikan dari awal. Sering kami tak mengerti. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara
Engkau menguasai seluruh hidup kami Tuhan. Hari-hari yang kami lalui tidak pernah luput dari pimpinan dan pimpinan-Mu. Karena kami telah menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang agung. Kita pujikan hari-hari hidup datang dan berlalu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hidup kami singkat, tetapi kami tahu Engkau memberikan kepada kami pengertian bahwa hidup kami adalah pengabdian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau beriku jawabnya. Mengapa ku di sini digembala dunia? Katakan hari-hari.
Sebab itu kami mau bersuka cita di dalam-Mu. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersuka cita memuji Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama akan bersorak-sorai bertepuk tangan. Karena kita menerima sukacita yang dari surga. Kita pujikan terima sukacita surga. Haleluya. Haleluya. Kami siap Tuhan menerima sukacita-Mu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan mata semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kita terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Amin. Takkan mata semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Oh haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami telah menerima sukacita. Kami mau menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu Tuhan. Kita pujikan, nyanyikan nyanyian baru. Haleluya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setia-Nya. Biar semua yang bernafas memuji Dia.
terpujilah nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita teduhkan hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, bila selama ini hidup kami belum berkenan kepadamu. Kami mau melalui firman-Mu, kami diperbaharui dan diubahkan. Haleluya Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika belum berkenan kepada-Mu. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Kita pujikan dari awal. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kita pujikan dari awal Bapak Ibu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beri
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal Bapa yang mulia, kami mengucap syukur Bapa, karena pada saat ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, urapi, lawat, jamah, penuhi kami semua yang terlibat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, kami serahkan di dalam kuasa Tuhan. Bagi anak-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebelum menyampaikan kebenaran ini, biarlah Bapak ampuni segala kemelesetan kehidupan anak-Mu ini, dan layakkanlah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak, ungkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini yaitu mengenai kelahiran baru. Kelahiran baru adalah satu hal yang mutlak harus terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kelahiran baru adalah hal yang penting, bahkan sangat penting sekali, dan tidak bisa dihindari. Setiap anak Tuhan harus mengalami kelahiran baru. Apakah yang dimaksud dengan kelahiran baru? Kelahiran baru adalah keadaan yang benar-benar baru, yang sangat berbeda dari keadaan sebelumnya, yang melayakkan seseorang disebut sebagai anak Allah dan diperkenan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Di dalam kitab Perjanjian Baru, banyak kebenaran firman Tuhan mengenai kelahiran baru. Misalnya yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saya akan baca 2 Korintus 5:17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini terdapat kata ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru berasal dari kata kaine ketisis. Kaine ketisis. Kaine berasal dari akar kata kainos yang artinya baru, sedangkan ketisis artinya adalah bangunan, kreasi, ciptaan atau keadaan. Jadi kaine ketisis artinya ciptaan yang baru atau kreasi yang baru. Begitu juga di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23, di sana juga disebutkan mengenai kelahiran baru yang mana berasal dari kata
Anagenao. Anagenao adalah kelahiran baru yang berasal dari atas, dilahirkan kembali, atau dilahirkan baru. Begitu juga di ayat-ayat yang lainnya disebutkan mengenai kelahiran baru, misalnya di dalam 1 Yohanes 2:29, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, 1 Yohanes 5 ayat 1, ayat 4 dan 18. Namun Bapak Ibu, saya akan membahas mengenai kelahiran baru yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3, khususnya ayat yang ketiga dan kelima. Apakah di dalam perjanjian lama tidak ada kata kelahiran baru? Kelahiran baru hanya diperuntukkan umat perjanjian baru. Namun kalau kita menyelidiki di dalam perjanjian lama, ada satu nubuatan mengenai kelahiran baru yang terdapat di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27 dikatakan begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Roh yang baru berasal dari kata hadas waruk. Hadas artinya baru, dan ruah artinya roh. Perlu dipahami Bapak Ibu, roh yang dimaksud di sini adalah spirit atau gairah. Jadi kamu akan kuberikan hati yang baru dan spirit yang baru atau gairah yang baru. Itu artinya. Baiklah, kita akan masuk di dalam pembahasan kelahiran baru yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga dan kelima. Kita tahu semua bahwa Yohanes pasal 3 ini adalah satu pembicaraan yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Di sana Tuhan Yesus dan Nikodemus terlibat satu pembicaraan yang sangat penting sekali. Dan Tuhan Yesus di sana menyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 3, tolong ditampilkan. Ya, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini mengapa kalau kita selidiki dari ayat ini, Tuhan Yesus menjelaskan mengenai kelahiran baru kepada Nikodemus. Tetapi
Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah berbicara mengenai kelahiran baru kepada Petrus dan teman-temannya. Kenapa? Karena buat Tuhan Yesus istilah kelahiran baru tidak perlu dijelaskan kepada murid-muridnya, tetapi yang terpenting adalah fakta kehidupan yang harus dialami oleh murid-muridnya mengenai kelahiran baru. Tetapi mengenai kelahiran baru ini sungguh buat Nikodemus adalah hal yang sangat janggal sekali. Nikodemus tidak mengerti sama sekali pembicaraan Tuhan Yesus mengenai kelahiran baru. Kenapa Nikodemus tidak mengerti? Karena buat Nikodemus kelahiran baru tidak pernah terlintas di dalam pikirannya, karena buat Nikodemus sudah terikat oleh suatu doktrin, sudah terikat oleh suatu teologi atau cara pandang yang sangat berbeda dengan pandangan Tuhan Yesus Kristus. Di sana Nikodemus berkata, apakah mungkin seorang yang sudah tua dilahirkan kembali oleh ibunya? Bapak Ibu, Nikodemus adalah seorang guru besar Yahudi, tetapi dia tidak mengerti tentang hal ini. Itu menunjukkan satu fakta bahwa Nikodemus sama sekali tidak mengerti arti kelahiran baru. Mengamati Yohanes 3 ayat yang ketiga dan ayat yang kelima, Tuhan Yesus mengawali satu pembicaraan dengan Nikodemus dengan kata amin, amin. Di dalam terjemahan bahasa Inggris KJV King James Version, di sana diawali dengan kata verily, verily. Kalau dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam mengawali pembicaraannya dengan Nikodemus diawali dengan kata amen, amen, yang mana di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sesungguhnya, berarti kelahiran baru ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kelahiran baru adalah hal yang sangat pokok. Kelahiran baru adalah hal yang sangat mutlak, harus dialami oleh anak-anak Tuhan, khususnya orang percaya di dalam kehidupan perjanjian baru. Tolong ditampilkan Yohanes 3 pasal yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Di sana ada dijelaskan kata masuk. Masuk di dalam bahasa aslinya disebut aiseltain, dari akar kata aiser kome, artinya masuk, dibangkitkan, arise. Tidak lahir baru berarti tidak masuk dalam kerajaan surga. Tidak lahir baru berarti tidak sempurna seperti Bapa serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan seperti Nikodemus atau seperti Saulus yang pada saat itu belum bertobat. Seorang anak Tuhan, kelahiran baru merupakan satu pengalaman yang harus dialami. Tidak bisa tidak. Karena kelahiran baru
itu berbicara mengenai perubahan karakter. Karena kelahiran baru berbicara mengenai bagaimana seseorang dilayakkan masuk di dalam kerajaan surga. Karena kelahiran baru berbicara mengenai bagaimana mengenakan karakter Kristus, bagaimana berpikir seperti Tuhan Yesus Kristus, sehingga kalau seseorang mampu berpikir, berperasaan seperti Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam kehidupannya akan memiliki satu dampak yang sangat luar biasa bagi yang lainnya, yaitu akan memberikan impartasi kepada yang lainnya mengenai kehidupan kelahiran baru ini. Kelahiran baru yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus adalah satu kehidupan yang standarnya tidak didasarkan pada moral umum seperti yang terjadi pada Nikodemus atau seperti yang dialami Paulus. Paulus di dalam menjalankan hukum kehidupan moral Bapak Ibu didapati sangat tepat. Di dalam kehidupan Paulus, di dalam menjalani hukum Taurat, dia sama sekali tidak bercacat celah. Tapi kelahiran baru yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, yang diperuntukkan bagi umat perjanjian baru adalah satu kelahiran baru yang tidak didasarkan pada hukum, yang tidak bisa terverifikasi oleh hukum, tetapi terverifikasi oleh batin. Kalau seseorang membunuh, tetapi bagi seorang yang mengalami kelahiran baru, marah bagi dia itu sudah merupakan satu bukti kesalahan yang sangat fatal di dalam hidupnya. Seorang yang mengalami kelahiran baru, dia tidak usah berzina, tetapi pada saat dia berpikir mengenai perzinahan, maka dia sudah mengalami satu pukulan yang sangat luar biasa di dalam dirinya. Ini adalah kelahiran baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga, dilahirkan baru, di sana Tuhan Yesus memberikan satu perkataan dengan arti genete anoten. Genete anoten berasal dari akar kata genau, to procreate, to regenerate, yang artinya dilahirkan. Sedangkan anoten artinya dari atas, from above, kembali, again, baru, new. Jadi genete anoten artinya dilahirkan dari atas, dilahirkan kembali, dilahirkan baru. Seorang yang dilahirkan baru adalah seorang yang mendapatkan pencerahan atau enlightenment untuk dapat memahami rahasia kerajaan Allah dengan cara hidup dan bertumbuh dalam pemerintahan Allah, dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Inilah tujuan semua manusia diciptakan Allah. Jadi seorang yang dilahirkan baru adalah seseorang yang berani mengenakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaanmu. Banyak sekali orang-orang percaya yang tidak memahami mengenai doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu. Pada saat orang percaya berdoa kepada Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, maka Tuhan Yesus akan menjawab, oke, aku akan mendatangkan kerajaanku kepadamu.
akan mewujudkan kerajaanku kepadamu. Tetapi aku berkata kepadamu, runtuhkan dulu kerajaanmu. Hancurkan dulu kerajaanmu. Turunlah kamu dari tahtamu. Baru aku akan mendirikan kerajaanku di dalam hidupmu. Artinya Bapak Ibu, seseorang yang berani berkata datanglah kerajaanmu, maka di dalam hidup orang tersebut harus berani melepaskan egoisnya. Dia harus berani melepaskan segala keinginannya. Dia harus berani melepaskan seluruh agenda di dalam hidupnya. Dan dia harus menyerahkan seluruh keberadaannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu, orang tersebut keberadaannya adalah hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaanmu, itu mengandung satu arti yang sangat berat, di mana orang tersebut menghadirkan Allah yang memerintah di dalam dirinya. Artinya orang tersebut harus takluk, harus tunduk, harus menyerahkan seluruh keberadaannya kepada Tuhan. Baru Tuhan mau mendatangkan kerajaannya pada orang itu. Ini adalah kebenaran firman yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 5. Tolong ditampilkan Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Seseorang harus dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari air artinya seseorang harus menerima baptisan. Pada saat seseorang menerima baptisan air, artinya dia harus berkomitmen. Dia harus bertekad di dalam hidupnya untuk hidup seturut Tuhan Yesus hidup. Dan jika seseorang sudah memberikan seluruh kehidupannya, mau bertekad dan berkomitmen hidup seperti Tuhan Yesus hidup, maka melalui Roh Kudus, melalui keberadaan Roh Kudus akan berkarya menggarap orang tersebut sehingga kelahiran baru akan terrealisasi di dalam kehidupan orang tersebut. Jadi di dalam hal ini, jika seorang Nikodemus yang sudah terbelenggu dengan satu doktrin, yang sudah terbelenggu dengan cara berpikirnya, yang sudah terbelenggu dengan teologianya, kalau dia mau lahir baru, mau tidak mau, dia harus melakukan satu lompatan yang sangat signifikan dan radikal. Ia harus ekstrim di dalam hidupnya, mau melepaskan segala yang membelenggu di dalam hidupnya. Baru Roh Kudus akan berkarya di dalam hidupnya. Seseorang yang sejak kecil terbimbing dalam kebenaran firman Tuhan yang benar, tidak dibutuhkan satu lompatan yang ekstrim, yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nikodemus. Kenapa Bapak Ibu? Karena
orang yang sejak kecil sudah terdidik oleh kebenaran firman Tuhan, dia akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, yang dimaui oleh Tuhan Yesus. Ia ada di dalam penurutan kebenaran firman Tuhan, sehingga pikiran, perasaan hatinya dan membentuk satu kehendak yang seturut dengan kehendak Bapa. Tetapi bagi seorang Nikodemus, ia tidak bisa tidak. Dia harus berusaha dengan keras untuk melepaskan segala keberadaannya itu dan menerima kebenaran yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam hal ini Bapak Ibu, untuk mengalami suatu kelahiran baru, setiap orang itu tidak sama. Setiap orang itu berbeda. Umat pilihan adalah orang yang berpotensi mengalami kelahiran baru. Namun umat pilihan bukan berarti pasti terpilih. Apakah seseorang mau menyambut anugerah pengharapan Roh Kudus atau tidak? Jadi umat pilihan yang sudah terpilih di dalam hidupnya oleh Tuhan, dia belum tentu terpilih. Tapi jika dia mau berjuang, mau merespon, menerima pengharapan yang daripada Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya, maka dia akan mengalami satu kelahiran baru. Maka perjuangannya akan membuahkan satu hasil, akan membuahkan satu kenyataan kelahiran baru yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Menjadi umat pilihan sangat berarti, sekaligus juga sangat berat, karena umat pilihan terpanggil berjuang untuk mencapai mengalami kelahiran baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelahiran baru terjadi di dalam kehidupan umat perjanjian baru. Kelahiran baru harus dialami oleh setiap orang. Kelahiran baru harus terjadi di dalam setiap orang. Jelas kebenaran firman Tuhan mengatakan, jika seorang tidak mengalami kelahiran baru, ia tidak dilayakkan atau tidak dipantaskan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kelahiran baru yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya adalah satu kerinduan Tuhan bagi orang percaya tersebut untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit baru, bumi baru. Hidup di kerajaan surga untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga, di mana orang yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam hidupnya akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, satu hal yang harus kita ketahui, bahwa di surga kelak yang menjadi kepala pemerintahannya adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha mulia. Namun demikian Bapak Ibu, untuk meraih kelahiran baru itu, maka kita harus berjuang dengan keras. Dan akan terjadi suatu kejadian, seorang yang berjuang untuk mengalami kelahiran baru di dalam hidupnya, Tuhan Yesus sudah
mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi mereka semua. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dan saya undang para pemain musik dan juga untuk maju ke depan. Ada satu hal Bapak Ibu yang perlu diingat oleh kita semua mengenai kelahiran baru adalah yang pertama, kelahiran baru tidak boleh dipahami sebagai fenomena mistis atau ajaib yang tidak bisa dimengerti dan diurai dengan nalar. Yang kedua, kelahiran baru adalah proses natural yang membutuhkan perjalanan waktu, bukan instan. Yang ketiga, kelahiran baru hanya bisa dikerjakan oleh Allah atas respon manusia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Untuk mendukung kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya rindu memujikan satu pujian yang dinyanyikan oleh WL tadi, yaitu lagu yang terakhir. Lagu itu sangat memberkati saya. Saya minta kunci A. Ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Haleluya. Selama ini belum berkenan di hadapan-Mu. Lakukan kehendak-Mu dan penuhi rencana-Mu Bapa. Tuhanku berkata
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengubah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh serupa dengan Putra Tunggal Bapa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh hidup di dalam kehidupan kami semuanya, dan menghidupi di dalam kehidupan kami, sehingga nyata bahwa kami adalah orang-orang yang sudah mengalami lahir baru. Karena jika seseorang melihat hidup kami, mereka melihat Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya dengan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan menyanggupkan di dalam kehidupan kami untuk menghadapi segala problema, persoalan yang ada di dunia ini, sehingga kami tetap sampai di rumah Bapa dalam keadaan sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Lalukanlah Tuhan Yesus Kristus COVID-19 dari bangsa kami ini. Kami rindu Tuhan, bangsa kami di dalam beraktivitas semuanya Tuhan lancar, sehingga Tuhan Yesus Kristus bangsa kami boleh terberkati. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa pada saat ini Tuhan, untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tolong berkati, lawat, jamah, urapi Tuhan. Biarlah kasih Kristus tetap ada di dalam kehidupan umat Tuhan di Indonesia ini. Terima kasih, kami juga berdoa khusus buat gereja kami Tuhan, GSCA Peniel. Tolong Tuhan berkati gereja kami ini Tuhan, urapi Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan, keperluan, kekurangan gereja ini. Engkau Tuhan Yesus Kristus yang menyempurnakannya Tuhan. Engkau memberkati gereja ini Tuhan, di mana kami beribadah. Kami rindu Tuhan Yesus Kristus di dalam beribadah kepada Tuhan. Kami rindu melakukan ibadah secara offline. Biarlah Tuhan kerinduan kami ini terrealisasi, karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih. Biarlah damai sejahtera yang daripada Bapa, cinta kasih daripada Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan persekutuan dari Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita semuanya, mulai hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha, datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang diberkati bersama saya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk kita berubah seturut kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan untuk kegiatan di gereja kita. Kita akan bertemu lagi hari Minggu depan dalam ibadah yang sama pada pukul 9 pagi. Saya harap Bapak Ibu semua mengikuti
ibadah ini ya Bapak Ibu. Walaupun kita belum bisa bertemu muka, tetapi kita bersatu walaupun berjauhan. Terima kasih. Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti ada ibadah sekolah minggu Bapak Ibu untuk anak-anak kita. Ya, Peniel Kids GSJA Peniel juga ada ibadah online yang ditayangkan pada jam 10.45 ya Bapak Ibu. Mari saya menghimbau Bapak Ibu bisa mendorong dan membimbing anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini, karena sangat penting bagi anak-anak kita untuk mendapat asupan firman Tuhan agar mereka kelak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, jam 10.45 ya. Kemudian gereja kita juga ada program Mimbar Gemar online yang ditayangkan di YouTube channel juga setiap jam 6 pagi. Setiap hari Bapak Ibu ya, jam 6 pagi setiap hari ada Mimbar Gemar online. Mari Bapak Ibu kita semua antusias untuk mengikuti setiap kegiatan ibadah walaupun online. Kita tetap semangat bergemar supaya iman kita bertumbuh sampai kita bertemu lagi dalam kondisi normal, kita tetap bersuka cita. Puji Tuhan, ini pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya, sampai bertemu minggu depan. Amin.